Assalamualaikum, terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali sharing, membahas kasus-kasus ataupun juga masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Dan harapannya kita akan menjadi semakin mawas diri, hati-hati untuk tidak terjerumus terhadap masalah-masalah tersebut. Sharing kita temanya yaitu tentang jebakan judi online dan juga pinjaman online. Judol dan pinjol ini sekarang ini di tengah masyarakat ini sangat begitu erat kaitannya ya, antara pinjol dengan judol ini. Dan tidak sedikit warga negara kita, warga negara Indonesia yang mungkin menjadi pengguna pinjol, kemudian juga menjadi pengguna judol itu sendiri ya. Di era digitalisasi yang semakin canggih, semakin maju, menurut saya penduduk kita sendiri ya, warga negara Indonesia sudah banyak yang memiliki handphone. Dan tentunya mayoritas mereka menggunakan internet. Dengan menggunakan internet tentu mereka akan mendapatkan berbagai macam informasi, akses terhadap dunia pinjol, akses terhadap dunia judol itu akan sangat mungkin terjadi. Karena judol dan pinjol itu tidak hanya mereka yang mencari, tidak hanya manusianya ya, tidak hanya masyarakat yang mencari, tetapi mereka ya tentu menawarkan lewat iklan-iklan di media sosial, lewat iklan-iklan di misalkan internet. Sehingga banyaklah orang-orang yang misalkan tergiur dengan tawaran-tawaran, baik itu yang misalkan pinjol, atau mungkin ada semisal permainan ataupun juga investasi yang justru itu isinya adalah judi online saat ini ya. Dan judi online ini teman-teman, ini banyak sekali yang berdampak terhadap kehidupan kita. Misalkan seseorang yang sudah kecanduan main judi online, seseorang yang sudah misalkan ketagihan untuk bermain judi online apapun jenisnya itu, mereka pasti membutuhkan yang namanya uang. Apalagi misalkan dalam judi online-nya tersebut, orang tersebut menderita banyak sekali kekalahan. Dan menurut saya sih, bisa jadi ya, orang yang bermain judi online lebih banyak kalahnya dibandingkan dengan menangnya. Kalahnya pun banyak, ya menangnya meskipun banyak gak seberapa, mungkin modalnya gak kembali. Dan orang yang sudah kecanduan judi online, ketika misalkan dia ingin bermain judi online, kemudian permainannya kalah atau dia kalah, kemudian dia gunakan uang yang dia miliki untuk modal, untuk depo misalkan istilahnya. Tapi kalah lagi, dia masih penasaran, akhirnya karena banyak tawaran-tawaran pinjaman online yang begitu mudah diakses, yang begitu mudah untuk misalkan mendapatkan pencairan, sehingga mereka yang bermain judi online ketagihan, kemudian tidak punya dana lagi, akhirnya dia pinjam lewat pinjaman online tadi. Cairlah misalkan pinjaman tersebut, dipakai lagi buat misalkan judi online lagi. Banyak yang menang, ya banyak juga yang kalah, tapi kebanyakan yang kalah ini. Ketika mereka kalah, akhirnya dia tidak bisa mengembalikan pinjaman online tadi. Yang lebih parahnya lagi, ketika seseorang sudah kecanduan dengan judi online, kemudian orang ini terbakar hawa nafsu yang sangat tinggi, akhirnya dia melakukan pinjaman online itu tidak berdasarkan perhitungan ya. Misalkan dia pinjam ke pinjolnya itu kisaran puluhan juta, padahal penghasilan dia tidak sampai puluhan juta, bahkan mungkin sangat kecil. Nah, inilah yang akan berakibat fatal nantinya ketika dia tidak bisa misalkan menghasilkan keuntungan dari judi online, dari permainan apapun yang padahal isinya itu judi online, akhirnya dia tidak bisa misalkan mengembalikan pinjaman online tersebut. Karena dia tidak bisa mengembalikan pinjaman online, tentunya pinjaman online banyak meneror nih, banyak nagih. Bahkan nerornya, nagihnya bukan cuman ke si orang yang minjem, tapi ke pihak keluarganya, teman kerja, dan lain sebagainya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, judi online dan pinjaman online ini berakibat fatal, berdampak negatif terhadap kejiwaan masyarakat kita, kemudian terhadap kondisi keamanan kita, itu sangat berdampak sekali. Banyak kasus-kasus pidana yang diakibatkan oleh judi online dan juga pinjaman online. Orang kalau sudah nekat ketika dia misalkan sering bermain judi online, kemudian menderita banyak kekalahan, uangnya yang dia miliki udah habis untuk bermain judi online, kemudian dia tidak punya harta lagi, kemudian dia punya banyak hutang, banyak pinjaman, akhirnya dia nekat untuk melakukan tindak pidana. Apakah dengan cara merampas hak orang lain tanpa hak,
kemudian juga melakukan pencurian, kemudian melakukan tindakan-tindakan pidana yang lainnya yang tentunya akan mengancam keamanan warga masyarakat kita. Dan tidak hanya judi online yang dapat mengakibatkan kondisi-kondisi atau kasus-kasus pidana. Pinjaman online juga ini mengancam nyawa manusia. Kenapa? Banyak kok kasus-kasus yang terjadi di media-media pemberitaan, ada kasus orang bunuh diri karena memiliki pinjaman online yang begitu banyak. Karena memiliki hutang yang cukup banyak dan memiliki beberapa aplikasi pinjaman online. Kemudian dia tidak mampu membayarnya, kemudian dia stres, tidak bisa mengendalikan kejiwaannya, tidak bisa berpikir rasional, tidak bisa berpikir sehat, mengambil jalan pintas, akhirnya nekat mengakhiri hidup sendiri dengan cara misalkan gantung diri, ataupun misalkan meminum racun dan lain sebagainya. Itu sangat mengerikan, ya, sangat mengancam bagi kehidupan masyarakat. Nah, selain itu teman-teman, kasus judi online, pinjaman online ini banyak juga terjadi atau menjadi penyebab terjadinya banyaknya gugatan-gugatan perceraian di pengadilan agama. Saya menemukan beberapa kasus tidak sedikit nih di pengadilan agama, seorang istri menggugat cerai suaminya itu akibat apa? Banyak yang disebabkan karena suaminya ini sering bermain judi online. Uang dari penghasilan dia bekerja justru digunakan untuk judi online. Setelah dia kalah bermain judi online, akhirnya dia pinjam uang ke pinjol, pinjaman online, untuk main judi lagi, judi online lagi, kalah lagi. Akhirnya si pinjol-pinjol ini, apakah itu misalkan yang berbasis aplikasi ataupun mungkin ya leasing di daerah-daerah setempat, datanglah ke rumah tersebut menagih. Dan yang ditagih, nah si istrinya inilah. Akhirnya tidak terima, terjadilah permasalahan, terjadilah pertengkaran, terjadilah cekcok yang akhirnya berujung terhadap gugatan perceraian. Nah, ini banyak sekali ya kasus-kasus seperti ini. Oleh karena itu, saya menghimbau ya kepada kita, khususnya generasi-generasi muda, jangan sekali-kali berkenalan dengan judi online. Jangan sekali-sekali mencoba permainan apapun itu yang berbau judi online. Jangan sekali-sekali mencoba, karena kalau sudah mencoba, potensi ketagihan itu sangat besar sekali terjadi. Rata-rata mereka berpikirnya gimana nih untuk bisa dapat uang lagi, untuk bermain lagi supaya bisa untung lagi. Judi itu meracuni kehidupan, kan. Meskipun sekarang menang, tapi nanti akan kalah dan kalahnya akan lebih banyak dan justru akan menghabiskan harta benda yang dimiliki. Jadi untuk judi online, jangan sekali-sekali kita tertarik dengan tawaran apapun, sebesar apapun keuntungannya, seunik apapun dan seseru apapun permainannya gitu ya. Kalau itu intinya atau isinya judi, jangan didekati dan jangan dicoba. Nah, terkait dengan pinjol, ini memang ya sebetulnya kalau pinjol kan legal ya. Ada yang legal, ada yang ilegal juga tentunya. Tapi dari sisi regulasi, aturan pemerintah membolehkan perusahaan-perusahaan pinjaman online untuk menawarkan pinjaman kepada masyarakat, dan masyarakat juga sebetulnya tidak dilarang ya, tidak dilarang untuk minjam ke pinjaman online. Hanya saja disarankan, ditekankan apabila hendak mengajukan pinjaman online, pikirkan matang-matang, pertimbangkan matang-matang. Kalaupun terpaksa harus minjem online ke pinjaman online, maka gunakanlah pada saat-saat yang memang terdesak. Tapi kalau bisa sih jangan ya. Cuman kembali lagi, ini pilihan ya, silakan untuk dipertimbangkan. Intinya pertimbangan matang-matang, khususnya berkenaan dengan kemampuan kita untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Harus dengan perhitungan yang matang, sesuaikan dengan kemampuan kita. Itu saja, mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita, menambah kewaspadaan, agar kita selalu berpikir sehat, berpikir rasional, logis, dan selalu mempertimbangkan apa yang akan kita kerjakan. Itu saja, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.